Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nehsau Official. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah pesugihan susu warisan nenek. Oke lah, tanpa perlu berlama-lama, tuliskan selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di kolom komentar ya, supaya kita mendapatkan berkah dan syafaatnya di yaumul kiamah. Oke lah, langsung saja kita ke ceritanya. Tiara, gadis 23 tahun dengan rambut hitam panjang, yang sering kali ia kuncir asal-asalan, tergesa-gesa melangkah di dalam rumah mungilnya. Suara alarm yang mati sejak 30 menit lalu, seakan menjadi pengkhianat terbesarnya pagi ini. Astaga, sudah jam 7:15. Serunya sambil menyambar tas ranselnya yang tergeletak di sofa lusuh ruang tamu. Di meja makan Pak Harjo, ayah Tiara, duduk diam dengan koran di tangan. Ia hanya melirik sekilas ketika putrinya berlarian ke sana kemari mencari barang-barangnya. Hubungan mereka memang tak lagi hangat sejak perceraian yang menghancurkan keluarga kecil itu 5 tahun lalu. Kata-kata yang keluar di antara mereka biasanya hanya seputar kebutuhan sehari-hari, dingin dan penuh jarak. "Roti di meja," ujar Pak Harjo pendek tanpa menoleh. "Gak sempat, Pak," jawab Tiara cepat sambil menyambar jaket dan helmnya. Namun dalam desakan waktu yang mepet, ia menyempatkan diri menatap ayahnya sejenak. Rasa bersalah kerap menyelinap di hatinya, tapi ia tak tahu bagaimana menjembatani jarak yang kian melebar itu. Di luar rumah, deru suara motor tua terdengar mendekat. Itu pasti Rian, sahabatnya sejak SMP, yang meski tak pernah mengatakan secara langsung, selalu ada untuknya dalam berbagai situasi. Tiara berlari kecil keluar pagar, dan benar saja, sosok pria dengan jaket hitam lusuh dan senyum lebar itu tengah menunggunya. "Telat lagi, Tia," canda Rian sambil mengeluarkan helm cadangan dari motornya. "Jangan banyak tanya, ayo jalan. Kalau aku kena potong gaji, kamu yang tanggung jawab." Tiara memasang wajah pura-pura kesal sambil menaiki motor. Rian terkekeh, lalu memacu motornya perlahan melewati jalan-jalan sempit perumahan. Sepanjang perjalanan mereka saling bercanda seperti biasa. Rian bercerita tentang tingkah lucu keponakannya, sementara Tiara, meski sibuk melirik jam tangan setiap beberapa detik, tak bisa menahan tawa mendengar celotehan sahabatnya. Namun, di sela-sela tawa itu, ada momen-momen hening yang menyelinap. Tatapan Rian ke kaca spion sesekali tertuju pada Tiara, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih dari sekadar lelucon pagi. "Makasih, Yayan. Kalau nggak ada kamu mungkin aku udah dipecat dari dulu," ucap Tiara sambil turun dari motor di depan gerbang pabrik. "Ah, biasa aja, Tia. Aku cuma sahabat kan." "Sahabat itu ya ada buat bantu," jawab Rian dengan nada bercanda, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Tiara hanya tersenyum kecil sebelum bergegas masuk ke pabrik. Ia tak sempat memperhatikan bagaimana Rian masih berdiri di sana, memperhatikannya hingga sosoknya menghilang di balik pintu masuk. Di tengah kesibukan dan rutinitas yang menekan, Rian adalah satu dari sedikit hal yang membuat pagi-paginya yang tergesa-gesa terasa lebih ringan. Tapi bagi Rian, Tiara adalah lebih dari sekadar sahabat. Ia adalah alasan untuk tetap tersenyum setiap harinya. Sore itu, sinar matahari redup menyelusup melalui tirai jendela, menandai akhir dari hari yang melelahkan. Tiara baru saja melepaskan sepatunya ketika ponselnya berdering. Nama ibu terpampang di layar, membuat dadanya berdebar. Hubungannya dengan sang ibu tidak sehangat dulu sejak perceraian. Tiara ragu sejenak, lalu menjawab panggilan itu. "Tiara," suara sang ibu terdengar serak, penuh kecemasan. "Nenekmu sakit keras. Dia ingin bertemu denganmu. Bisa kamu pulang ke Magetan?" Tiara tertegun. Sudah bertahun-tahun ia tidak ke Magetan, tempat masa kecilnya yang penuh kenangan sebelum badai keluarga menghancurkan segalanya. Namun, rasa bersalah bercampur dengan kerinduan membuncah di dadanya. "Baik, Bu. Aku akan datang,"
jawab Tiara akhirnya meskipun hatinya penuh keraguan. Nuh. Ketika Tiara menyampaikan kabar itu pada ayahnya, Pak Harjo hanya mengangguk sambil berpikir sejenak. Kamu tidak bisa pergi sendirian. Suruh Rian menemanimu, katanya tegas. Tiara ingin protes, tapi ia tahu tidak ada gunanya. Ayahnya memang keras kepala, dan Rian adalah satu-satunya orang yang dipercayainya selain keluarga. Keesokan malamnya, Tiara dan Rian sudah berada di terminal bus. Angin malam membawa aroma asap kendaraan dan makanan kaki lima yang bercampur. Perjalanan menuju Magetan terasa seperti perjalanan menuju masa lalu yang tak ingin ia kenang. Rian dengan jaket lusuhnya mencoba mencairkan suasana. Kamu yakin kita nggak akan nyasar di desa itu? Soalnya aku nggak ahli nyari jalan desa, katanya sambil terkekeh. Tiara hanya tersenyum tipis, pikirannya melayang pada neneknya. Mereka naik ke bus yang mulai penuh penumpang, kebanyakan membawa barang-barang besar yang mengingatkan pada pasar tradisional. Perjalanan panjang itu terasa semakin mencekam ketika malam semakin larut. Lampu-lampu jalan mulai jarang terlihat. Hanya gelap dan bayangan pohon yang sesekali melintas di jendela. Tiara mencoba memejamkan mata, berharap tidur bisa mempersingkat waktu. Namun dalam tidurnya mimpi ganjil menyergap. Ia melihat neneknya duduk di bawah pohon melati besar, memetik bunga-bunga itu, dan memasukkannya ke dalam mulut dengan lahap. Bau melati begitu kuat, hingga Tiara merasa sesak. Wajah neneknya tampak asing, matanya sayu tapi penuh misteri. Tiara terbangun dengan napas tersengal, membuat Rian yang duduk di sebelahnya tersentak. Kamu mimpi buruk? Tanyanya khawatir. Tiara mengangguk tapi memilih diam. Ia tidak ingin menceritakan mimpi itu. Perasaan aneh mulai menyelimuti hatinya, seolah sesuatu yang besar sedang menunggu di Magetan. Setibanya di terminal kecil yang sunyi, Tiara dan Rian disambut oleh Bibi Ratna dan Paman Darto. Wajah mereka tampak lelah dan penuh kecemasan. Nenekmu sudah menunggumu, Tiara, ujar Bibi Ratna dengan nada berat. Rian membantu membawa tas mereka, sementara Tiara berjalan di belakang, mengamati sekeliling. Terminal itu terasa asing meskipun ia pernah melewatinya bertahun-tahun lalu. Pohon-pohon besar di sekitarnya tampak seperti bayangan raksasa dalam gelap. Mereka masuk ke dalam mobil tua yang akan membawa mereka ke desa kecil, tempat neneknya tinggal. Dalam keheningan perjalanan itu, Tiara hanya bisa menggenggam erat tali tasnya, mencoba menenangkan hatinya yang terus bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya menunggunya di sana? Dan mengapa ia merasa mimpi itu lebih dari sekadar mimpi? Di tengah perjalanan, bau melati yang samar tiba-tiba memenuhi kabin mobil, membuat Tiara merinding. Ia mencoba mengabaikannya, tapi tatapan Bibi Ratna di kaca spion terasa, seperti ingin mengatakan sesuatu yang tak terucap, sesuatu yang gelap, tersembunyi di balik perjalanan mereka menuju Magetan. Rumah nenek Tiara berdiri di tengah hamparan kebun, dan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, seolah menjadi penjaga bisu sejak berpuluh tahun lalu. Cahaya matahari menyinari dinding kayu yang mulai lapuk. Saat Tiara dan Rian tiba, suasana rumah terasa tenang, terlalu tenang, hingga membuat setiap desah angin terdengar seperti bisikan. Tiara, Rian, masuklah, sambut Bibi Ratna hangat, mencoba menutupi guratan lelah di wajahnya. Paman Darto membantu mereka membawa barang-barang ke dalam. Namun kehangatan itu tidak sepenuhnya bisa mengusir rasa ganjil yang menyelinap di hati Tiara. Ia melangkah masuk, matanya menjelajahi ruang tamu yang dipenuhi perabotan tua dan foto-foto keluarga. Bau kayu lembab bercampur sesuatu yang lain. Aroma melati tajam dan menusuk seolah menggantung di udara. Nenekmu di kamar, Tiara. Dia sudah menunggumu, kata Bibi Ratna. Tiara mengangguk, melangkah perlahan menuju kamar neneknya. Pintu kayu itu terbuka sedikit, membiarkan seberkas cahaya lilin menerobos keluar. Hatinya berdebar kencang. Ketika ia masuk, neneknya terkulai lemah di atas dipan tua.
Wajahnya pucat dengan mata yang tampak sayu. "Nenek," bisik Tiara, suaranya gemetar. Neneknya membuka mata perlahan. Meski tubuhnya tampak rapuh, tatapannya tajam dan penuh arti. "Tiara," suara neneknya serak, hampir seperti bisikan. "Kamu sudah datang. Terima kasih." Tiara duduk di samping neneknya, menggenggam tangan yang kurus dan dingin itu. Tapi sekali lagi, aroma melati menusuk hidungnya, lebih tajam dari sebelumnya. Ia menoleh, mencari sumbernya. Tapi tidak ada apa-apa selain lilin yang redup menyala. "Nek, apa yang nenek butuhkan? Apa nenek sakit parah?" tanyanya pelan, namun neneknya hanya tersenyum samar, tanpa menjawab. Matanya menutup perlahan, kembali tertidur. Tiara merasa ada sesuatu yang disembunyikan, tapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Malam itu, setelah makan malam sederhana, Tiara dan Rian diberi kamar tamu untuk beristirahat. Angin dingin dari luar menyusup melalui celah-celah dinding, membawa serta aroma melati yang kini tak lagi samar. Rian yang tidur di kamar sebelah, mulai merasa gelisah. Ia bukan orang yang mudah takut, tapi suasana rumah ini berbeda. Terlalu banyak bayangan, terlalu banyak suara kecil yang tak bisa dijelaskan. Ketika malam semakin larut, ia mendengar langkah kaki pelan di depan kamarnya. Awalnya hanya satu langkah, lalu dua, lalu terus berulang. Langkah itu terdengar seperti seseorang yang memakai sandal kayu, menyeret-nyeret kaki dengan irama yang lambat. Rian duduk di tempat tidur, menahan napas. "Siapa itu?" tanyanya pelan, meskipun ia tahu tidak ada yang akan menjawab. Aroma melati tiba-tiba menyeruak masuk, begitu kuat hingga membuat dadanya sesak. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia memberanikan diri mendekati pintu dan mengintip melalui celah kecil. Tidak ada siapa-siapa. Namun langkah kaki itu masih terdengar, berputar-putar di sekitar kamar. Rian merasa bulu kuduknya berdiri. Ia melangkah mundur perlahan, ketika ada yang hendak membuka pintu kamarnya. Saat pintu itu terbuka, yang ada hanya gelap. Namun seketika sesosok wanita tua berwajah menyeramkan muncul menyeringai di depan muka Rian. Rian terbangun dengan napas tersengal. Ternyata cuma mimpi, gumam Rian. Di kamar sebelah, Tiara juga terbangun oleh mimpinya yang sama seperti saat perjalanan ke Magetan. Ia kembali bermimpi melihat neneknya yang memakan bunga melati. Tiara duduk di tepi ranjang, menatap bayangan lilin yang bergoyang di dinding. Tanpa sadar, ia berbisik pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pagi itu sinar matahari menyelusup melalui celah-celah dinding kayu rumah nenek, membawa sedikit kehangatan ke dalam suasana yang penuh kecemasan. Tiara baru saja selesai mencuci muka ketika Bibi Ratna memanggilnya. Suaranya tegas, hampir seperti sebuah perintah. "Tiara, ke ruang tengah. Ada yang perlu kita bicarakan," ujarnya sambil menatap Tiara dengan tatapan penuh arti. Di ruang tengah ibunya, Bibi Ratna dan Paman Darto sudah menunggu. Wajah mereka serius bahkan cenderung tegang. Tiara duduk perlahan, merasa hawa berat menyelimuti ruangan itu. "Tiara, nenekmu semakin lemah," ibunya memulai. Suaranya pelan namun tegas. "Ada satu hal yang harus kamu lakukan, demi kebaikan keluarga kita. Nenekmu ingin kamu mewarisi susuk yang selama ini ia simpan." Tiara mengerutkan dahi. "Susuk? Maksud ibu apa?" Paman Darto menghela napas panjang. "Susuk itu adalah pusaka yang nenekmu pakai untuk menjaga kesehatannya dan memperkuat energinya selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, usianya sudah terlalu tua untuk menahan beban susuk itu. Jika susuk itu tidak diwariskan, nenekmu tidak akan bisa pergi dengan tenang." Tiara merasa dadanya sesak. Kata-kata itu menggema di kepalanya, membawa bayangan aneh tentang neneknya, aroma melati, dan mimpi-mimpi yang menghantuinya. "Tidak," katanya tegas, berdiri dari kursi.
Aku tidak bisa melakukan itu. Itu terdengar salah. Aku tidak mengerti kenapa harus aku. Ibunya menatapnya dengan tatapan penuh harap. Tiara, susuk itu sendiri yang memilih pada siapa ia mewariskan. Dan di antara semua keluarga kita, susuk itu hanya ingin kamu yang bisa mewarisinya. Warisan macam apa ini? Tiara tertawa getir. Kenapa aku harus menerima sesuatu yang aku bahkan tidak tahu asal-usulnya? Tidak, Bu. Aku tidak mau. Bibi Ratna mencoba mendekati Tiara. Tiara, tolong. Nenekmu hanya ingin meninggal dengan tenang. Dia sudah banyak berkorban untuk kita semua. Tiara merasa terpojok. Tatapan ketiga orang di hadapannya begitu intens, seperti menuntutnya untuk menerima sesuatu yang tak pernah ia minta. Air matanya mengalir, dan tanpa berkata apa-apa lagi ia berlari keluar rumah. Di luar angin pagi membawa aroma tanah basah dan suara burung-burung kecil. Tiara duduk di bawah pohon tua di halaman belakang, menangis terseduh-seduh. Rian, yang baru saja selesai membantu di dapur, melihat Tiara dan segera menghampirinya. Ada apa, Tia? Kenapa kamu nangis? Tanyanya khawatir. Tiara menceritakan semuanya, dari permintaan keluarganya hingga tekanan yang ia rasakan. Rian mendengarkan dengan seksama, lalu menghela napas panjang. Dengar, Tia, aku nggak ngerti banyak tentang tradisi atau susuk. Tapi aku tahu satu hal, kamu punya hak untuk menolak. Kalau kamu merasa ini nggak benar, jangan terima. Ini hidupmu, bukan hidup mereka, katanya tegas. Tapi, aku nggak mau jadi anak yang durhaka, Yan. Mereka bilang ini untuk nenekku, Ishak Tiara. Kalau mereka benar-benar peduli sama kamu, mereka nggak akan maksa kamu buat menerima sesuatu yang kamu nggak mau. Balas Rian sambil menatap matanya. Namun percakapan mereka terpotong oleh suara berat Paman Darto dari pintu belakang. Rian, kamu nggak usah ikut campur urusan keluarga kami. Rian berdiri, menghadapi pamannya dengan tenang. Saya cuma mau Tiara, nggak dipaksa melakukan sesuatu yang dia nggak mau, Om. Wajah Paman Darto berubah gelap. Kamu cuma tamu di sini, Rian. Kalau kamu merasa ini bukan urusanmu, lebih baik kamu kembali ke Karawang. Rian tahu ia tak bisa berbuat lebih banyak. Sebelum meninggalkan halaman belakang, ia menatap Tiara dan berkata dengan nada penuh penekanan. Jangan terima susuk itu, Tia. Aku mohon. Siang itu, Rian pergi meninggalkan rumah nenek. Meski hatinya terasa berat, Tiara merasa kehilangan satu-satunya sekutu di tengah tekanan keluarganya. Ia menatap mobil yang membawa Rian pergi hingga menghilang di tikungan. Sementara pikirannya dipenuhi kebimbangan. Di dalam rumah, suasana semakin tegang. Tatapan ibunya, bibi dan pamannya terus mengawasinya, membuat Tiara merasa seolah ia sedang diadili. Malam itu Tiara berdoa dengan air mata yang terus mengalir. Ia tahu keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi ia juga tahu satu langkah salah bisa mengubah hidupnya selamanya. Seminggu setelah perjalanan ke Magetan, sebuah taksi berhenti di depan rumah kecil Tiara di Karawang. Suara mesin taksi yang berhenti mengundang perhatian beberapa tetangga yang sedang duduk-duduk di depan rumah mereka. Tiara turun dari mobil dengan gerakan yang anggun, tetapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Wajah Tiara memancarkan kecantikan yang memukau, kulitnya tampak lebih cerah, matanya lebih bersinar, dan setiap gerakannya seperti memancarkan pesona yang sulit diabaikan. Rambutnya yang dulu selalu dikuncir asal-asalan kini tergerai rapi, memantulkan kilauan di bawah sinar matahari sore. Para tetangga, termasuk beberapa ibu-ibu yang sedang berbincang, menghentikan obrolan mereka untuk memperhatikan Tiara dengan tatapan penuh kekaguman. Tiara, kamu pulang. Cantik banget sekarang. Seru salah satu tetangga membuat Tiara hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Namun senyuman itu tidak menyembunyikan rasa lelah dan berat yang terpancar dari matanya. Di seberang jalan, Rian sedang membungkuk di samping Vespa tuanya di bengkel kecil. Tangannya kotor oleh oli, tetapi matanya langsung menangkap sosok Tiara yang berjalan pelan menuju rumahnya.
Sesuatu dalam dirinya berdesir, bukan karena pesona baru Tiara, tetapi karena ada perasaan aneh yang ia rasakan. "Tiara," panggilnya sambil meletakkan kunci Inggris dan berjalan mendekati Tiara. Tiara berhenti menoleh dan tersenyum tipis, tapi senyuman itu tidak seperti biasanya. Ada rasa sedih yang terselip di sana, seolah ia sedang membawa beban yang terlalu berat untuk dipikul. "Kamu sudah balik? Gimana di Magetan?" tanya Rian, mencoba menjaga nada suaranya tetap ringan. Tiara menunduk sejenak, lalu menjawab lirih, "Baik. Semua sudah selesai." Rian memandangnya tajam. "Tia, kamu terima susuk itu ya?" Pertanyaan itu membuat Tiara terdiam. Ungkapan matanya yang penuh kesedihan adalah jawaban yang tidak perlu diucapkan. Rian menghela napas panjang, rasa kecewa terlihat jelas di wajahnya. "Tia, kenapa?" Suaranya bergetar. "Aku sudah bilang jangan terima. Kamu nggak perlu itu. Kamu sudah cukup baik, cukup cantik, cukup segalanya tanpa susuk itu." Tiara menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak punya pilihan, Yan. Semua mendesak aku. Mereka bilang ini untuk nenek, untuk keluarga." Ia menghentikan kalimatnya, suaranya bergetar menahan tangis. "Tapi bagaimana dengan kamu, Tia?" potong Rian. "Apa kamu benar-benar mau hidup dengan sesuatu yang bukan milikmu? Dengan sesuatu yang mungkin akan menuntut lebih dari kamu nantinya?" Tiara hanya menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tahu Rian benar, tetapi penyesalan sudah terlambat. Susuk itu telah ditanamkan, dan kini ia harus menanggung konsekuensinya. "Aku tidak tahu, Yan. Aku benar-benar tidak tahu," bisiknya, hampir tak terdengar. Rian menghela napas panjang, tangannya mengepal di samping tubuhnya. Ia ingin marah, tetapi ia tidak bisa. Ia hanya merasa sedih melihat Tiara yang kini tampak seperti orang asing. Bukan karena kecantikannya, tetapi karena aura yang berbeda darinya. "Tia, aku cuma mau bilang satu hal," kata Rian akhirnya. "Apapun yang terjadi, jangan biarkan susuk itu menguasai kamu. Kamu lebih dari ini, aku tahu itu." Tiara mengangguk pelan, tetapi hatinya masih dipenuhi kebimbangan. Setelah beberapa saat, ia melangkah masuk ke rumah, meninggalkan Rian yang berdiri di sana dengan tatapan penuh kekhawatiran. Di dalam rumah, Tiara duduk di sofa, menatap bayangannya di cermin kecil di meja. Ia memang terlihat berbeda, lebih cantik, lebih mempesona. Tetapi ia merasa seperti orang lain. Jiwanya terasa kosong, seperti ada sesuatu yang direnggut darinya ketika ia menerima susuk itu. Waktu berlalu dan kehidupan Tiara berubah drastis. Setelah kembali dari Magetan, ia memutuskan berhenti dari pekerjaannya di pabrik sepatu. Dengan aura kecantikannya yang luar biasa, ia mendapat pekerjaan baru sebagai asisten di sebuah perusahaan besar di pusat kota Karawang. Tak butuh waktu lama bagi Tiara untuk menarik perhatian semua orang di kantor, termasuk bosnya, pria parubaya bernama Dimas, yang memiliki kekayaan dan status sosial tinggi. Dimas adalah pria yang karismatik, tetapi ada sisi licik dalam senyumnya. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses yang memiliki keluarga harmonis, setidaknya, itulah yang dilihat orang dari luar. Namun, perhatian Dimas terhadap Tiara tidak bisa disembunyikan. Setiap kali mereka bekerja bersama, tatapan Dimas selalu lebih dari sekadar profesional. Awalnya, Tiara merasa risih dengan perhatian berlebihan dari Dimas. Ia mencoba menghindar, tetapi Dimas terus mendekatinya dengan cara-cara yang halus namun menggoda. "Tiara, kamu itu berbeda," katanya suatu hari sambil menyerahkan sebuah kotak kecil berisi kalung berlian. "Pak Dimas, saya tidak bisa menerima ini," Tiara berkata dengan nada canggung. "Tolong, anggap ini sebagai apresiasi atas kerja kerasmu," jawab Dimas dengan senyum meyakinkan. Hadiah demi hadiah datang, mulai dari tas mewah, pakaian mahal,
hingga undangan makan malam di restoran bintang 5. Tiara yang awalnya merasa tak nyaman, perlahan mulai terbuai oleh semua itu. Kenapa tidak? Pikirnya suatu malam sambil menatap kalung berlian yang kini melingkar di lehernya. Aku pantas mendapatkan ini. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Dimas mulai mengajak Tiara keluar kota dengan alasan pekerjaan, memberinya akses ke dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hotel-hotel mewah, pesta-pesta eksklusif, dan kehidupan yang berkilau membuat Tiara lupa akan kehidupannya yang sederhana di Karawang. Namun ada bayangan gelap di balik kemewahan itu. Dimas adalah pria yang sudah menikah, dengan 2 anak yang masih kecil. Meski tahu akan hal ini, Tiara menutup mata. Ia membiarkan dirinya larut dalam kehidupan baru yang penuh godaan dan kenyamanan. Tiara, aku ingin kita serius, kata Dimas suatu malam di sebuah villa mewah di puncak. Aku akan menikahimu, tapi secara siri dulu. Kamu tahu posisiku di keluarga. Aku tidak bisa langsung meninggalkan mereka. Tiara ragu, tetapi tawaran itu sulit untuk ditolak. Apakah ini yang benar? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Namun keinginannya untuk mempertahankan kehidupan mewah itu akhirnya mengalahkan nuraninya. Beberapa bulan kemudian, Tiara meninggalkan rumah kecilnya di Karawang dan pindah ke sebuah rumah mewah yang diberikan oleh Dimas. Rumah itu luas dengan taman indah, kolam renang, dan segala fasilitas yang hanya ia lihat di majalah sebelumnya. Hidupnya berubah sepenuhnya. Ia kini menjadi istri siri Dimas, menikmati harta melimpah, mobil mewah, dan gaya hidup yang tak pernah ia impikan. Namun kebahagiaan itu berbanding terbalik dengan perasaan ayah Tiara. Pak Harjo, ayahnya, hanya bisa menyaksikan perubahan drastis pada putrinya, dengan rasa bingung dan cemas. Ia melihat Tiara yang dulu sederhana dan ceria, berubah menjadi seseorang yang asing. Dengan pakaian mahal, riasan wajah sempurna, dan gaya hidup yang serba berlebihan. Tiara, kamu yakin dengan hidupmu sekarang? Tanya Pak Harjo suatu hari ketika Tiara datang ke rumah untuk menjenguknya. Pak, aku sudah dewasa. Aku tahu apa yang aku lakukan, jawab Tiara dengan nada datar. Pak Harjo menghela napas panjang. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia juga tidak ingin memaksakan kehendaknya. Ia memilih membiarkan Tiara menjalani hidupnya sendiri, meski hatinya berat. Hari itu menjadi akhir dari segalanya. Hubungan gelap Tiara dengan Dimas yang selama ini tersembunyi, akhirnya terungkap. Sabrina, istri sah Dimas, tidak lagi bisa menahan amarah ketika ia menemukan bukti perselingkuhan suaminya. Dengan dendam yang membara, Sabrina memutuskan untuk melabrak Tiara, membawa serta beberapa pria kekar untuk menemaninya. Malam itu, suasana rumah mewah Tiara begitu sunyi. Ia sedang duduk di ruang tamu, menikmati teh hangat sambil melihat perhiasan yang baru saja dibelikan Dimas. Namun ketenangan itu hancur seketika saat pintu rumahnya digedor dengan keras. Pintu terbuka dengan paksa. Sabrina melangkah masuk dengan tatapan penuh amarah, diikuti oleh 4 pria bertubuh besar, yang tampak siap melakukan apa saja atas perintahnya. Tiara, suara Sabrina menggema, penuh kemarahan yang tak terbendung. Dasar perempuan tak tahu malu. Kamu pikir kamu bisa mengambil suami orang dan hidup bahagia? Tiara tertegun, napasnya tercekat, tubuhnya membeku di tempat. Sabrina, aku bisa jelaskan. Tiara mencoba berbicara, tetapi Sabrina tidak memberinya kesempatan. Jelaskan apa? Kamu sudah menghancurkan keluargaku, sekarang kamu akan membayar semuanya. Sabrina berteriak sambil memberi isyarat pada pria-pria itu. Tanpa aba-aba, mereka mendekati Tiara. Salah satu dari mereka menarik rambutnya dengan kasar, menjatuhkannya ke lantai. Tiara menjerit, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuhnya, di pipi, perut, dan punggung. Ia merasa seolah dunia menjadi gelap, tubuhnya lemas dan rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh. Sabrina berdiri di atasnya, melihat dengan penuh kepuasan. Kamu pikir hidup ini semudah itu?
hidup dengan harta yang bukan milikmu, menikmati kemewahan hasil menghancurkan orang lain. Kamu selesai, Tiara. Selesai. Setelah puas melampiaskan kemarahannya, Sabrina memerintahkan preman-preman itu untuk menyeret Tiara keluar dari rumah. Tiara dilempar ke jalan, tanpa barang, tanpa uang, tanpa apa-apa. Hanya luka dan rasa malu yang tersisa. Dengan langkah terseok, Tiara berjalan menuju rumah kecil ayahnya. Jalanan malam itu begitu sunyi, hanya suara langkah kakinya yang terdengar. Rasa sakit di tubuhnya tidak sebanding dengan rasa hancur di hatinya. Saat akhirnya tiba di depan rumah, Tiara hampir tidak sanggup berdiri lagi. Ia mengetuk pintu dengan lemah, lalu bersandar di dinding. Pak Harjo, yang sedang bersiap tidur, terkejut mendengar suara di pintu. Ia segera membukanya, dan apa yang ia lihat membuat hatinya hancur. Tiara. Ya Tuhan, apa yang terjadi denganmu? Serunya panik, menopang tubuh putrinya yang hampir jatuh. Tiara tidak menjawab. Ia hanya menangis, tubuhnya gemetar di pelukan ayahnya. Masuk, nah. Masuk dulu, kata Pak Harjo lembut, memapah Tiara ke dalam rumah. Pak Harjo membersihkan luka-luka di tubuh Tiara dengan hati-hati. Namun, meskipun tubuhnya dirawat, hati Tiara tetap penuh luka yang ia sembunyikan rapat-rapat. Apa yang terjadi, nak? Siapa yang melakukan ini padamu? Tanya Pak Harjo dengan nada penuh kasih. Namun Tiara hanya menggeleng, menahan tangis. Aku tidak apa-apa, Aku hanya ingin pulang, jawabnya dengan suara bergetar. Pak Harjo tahu putrinya sedang menyembunyikan sesuatu, tetapi ia tidak ingin memaksa. Sebagai gantinya ia memutuskan untuk meminta bantuan seseorang, yang selalu ada untuk Tiara, Rian. Keesokan harinya Rian datang dengan wajah penuh kekhawatiran. Begitu melihat Tiara yang duduk di sudut ruangan dengan kepala tertunduk, hatinya terasa seperti diremas. Tiara, apa yang terjadi? Kamu kenapa? Rian bertanya lembut, duduk di sampingnya. Tiara tidak langsung menjawab. Namun setelah beberapa saat, air mata mulai mengalir di pipinya. Dengan suara bergetar, ia akhirnya menceritakan segalanya. Tentang hubungannya dengan Dimas, tentang kehidupan mewah yang ia nikmati, dan bagaimana semuanya hancur dalam semalam. Aku bodoh, Rian. Aku meninggalkan semuanya demi sesuatu yang tidak seharusnya. Aku menghancurkan diriku sendiri, katanya sambil terisak. Rian mendengarkan dengan sabar, tidak menyela. Setelah Tiara selesai, ia menarik napas panjang dan menatapnya dengan serius. Tiara, aku tahu kamu salah, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Kamu masih bisa memperbaiki hidupmu. Tapi kamu harus mulai dari sekarang. Jangan biarkan kesalahan ini menghancurkan sisa hidupmu. Bagaimana, Rian? Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana, jawab Tiara lemah. Kamu mulai dari memaafkan dirimu sendiri, lalu pelan-pelan bangun lagi apa yang pernah hilang. Aku akan ada di sini, Tiara. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Kata-kata itu membuat Tiara menangis lebih keras. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan. Meski ia telah kehilangan segalanya, masih ada orang yang peduli padanya. Hari-hari berlalu, Tiara mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Namun, meski luka di tubuhnya perlahan sembuh dan hubungan dengan ayahnya membaik, ada sesuatu yang tetap mengganggunya. Susuk yang melekat pada dirinya seolah menjadi bayangan gelap yang tak mau hilang. Tiara sering merasa lelah tanpa alasan. Mimpi buruk menghantuinya hampir setiap malam, dan aroma melati sesekali muncul tanpa sebab. Rian yang selalu setia mendampinginya mulai resah melihat kondisi Tiara. Suatu sore, mereka duduk di ruang tamu rumah kecil ayah Tiara. Hujan gerimis di luar menciptakan suasana yang tenang. Namun percakapan mereka penuh ketegangan. Tiara, ini tidak bisa terus begini. Kamu harus melepaskan susuk itu, kata Rian tegas, menatap Tiara dengan sorot mata serius.
Tiara menunduk menggigit bibirnya. Aku takut, Rian. Susuk ini, nenek bilang ada konsekuensi besar kalau aku melepasnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Rian menggenggam tangan Tiara, mencoba memberinya kekuatan. Aku tahu ini tidak mudah, tapi lihat apa yang sudah terjadi. Susuk ini hanya membawa penderitaan. Kamu harus bebas darinya, Tiara, dan aku akan membantumu. Beberapa hari kemudian, Rian membawa Tiara menemui seorang kiai yang dikenal paham hal-hal mistis, Kiai Ridwan. Rumah sang kiai berada di pinggir desa, dikelilingi hutan kecil yang memberikan suasana sunyi, sekaligus menenangkan. Kiai Ridwan, seorang pria tua dengan janggut putih dan mata yang tajam, menyambut mereka dengan hangat. Setelah mendengar cerita Tiara, ia mengangguk pelan. Susuk ini bukan hanya benda, tapi ikatan yang melibatkan dunia lain. Melepaskannya membutuhkan keberanian dan keikhlasan. Kamu siap, anakku? Tiara mengangguk ragu, suaranya bergetar. Saya ingin bebas, Kiai, tapi apa yang akan terjadi? Kiai Ridwan tersenyum lembut. Tidak ada yang perlu ditakuti jika niatmu benar. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, ritual pelepasan dilakukan di sebuah ruang kecil di belakang rumah Kiai Ridwan. Lilin-lilin dinyalakan, membentuk lingkaran di sekitar Tiara. Kiai Ridwan mulai melantunkan doa-doa dengan nada yang dalam dan bergetar, menciptakan suasana yang penuh misteri. Tiara duduk bersila di tengah lingkaran, tubuhnya gemetar. Saat Kiai Ridwan terus melantunkan doa, Tiara merasa tubuhnya semakin panas. Ia mulai merasakan rasa sakit yang menusuk, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam dirinya. Aku tidak kuat, Kiai, serunya, air mata mengalir deras di wajahnya. Bertahanlah, anakku. Ini adalah akhir dari penderitaanmu, jawab Kiai Ridwan, sambil meningkatkan intensitas doa-doanya. Tiba-tiba, Tiara merasa seolah ada angin dingin yang menyapu tubuhnya. Di dalam pikirannya, ia melihat bayangan neneknya muncul, dengan tatapan dingin yang penuh kemarahan. Kamu meninggalkanku, Tiara, kamu melanggar janji. Suara neneknya bergema di telinganya. Tidak, aku tidak mau hidup seperti ini lagi, teriak Tiara. Dan pada saat itu, bayangan neneknya menghilang, bersama dengan rasa sakit yang melilit tubuhnya. Ritual selesai. Tiara terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas, tetapi ada perasaan ringan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kiai Ridwan menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. Susuk itu telah hilang, anakku, kini kamu bebas. Beberapa minggu setelah ritual, Tiara mulai merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari, nafsu makannya berubah drastis, dan tubuhnya terasa lemah. Awalnya ia mengira ini hanya efek samping dari pelepasan susuk, tetapi ketika kondisinya tidak membaik, ia memutuskan pergi ke rumah sakit. Di ruang dokter, Tiara duduk gelisah sambil menunggu hasil pemeriksaan. Dokter kembali dengan wajah serius, tetapi ada sedikit senyuman. Tiara, berdasarkan hasil pemeriksaan kamu sedang hamil. Usianya sekitar 8 minggu, kata dokter dengan nada lembut. Dunia Tiara seakan runtuh mendengar kabar itu. Ia menatap dokter dengan mata membelalak, mulutnya terbuka tanpa suara. Hamil? Tidak mungkin. Ini pasti salah. Kami sudah memeriksa dengan teliti. Tidak ada keraguan, jawab dokter sambil memberikan hasil USG. Tiara menggenggam hasil itu dengan tangan gemetar. Air mata mengalir deras di wajahnya. Ia merasa tubuhnya lemas, seolah tidak sanggup berdiri. Di rumah, Tiara mengurung diri di kamarnya. Ia menangis histeris mencoba memahami apa yang harus ia lakukan. Bayi ini adalah anak dari Dimas, bosnya yang telah menghancurkan hidupnya. Tiara merasa hancur, tidak tahu harus menghadapi kenyataan ini bagaimana. Saat Rian datang menemuinya, Tiara tidak mampu menyembunyikan kondisinya lagi. Rian, aku hamil, katanya sambil terisak. Rian tertegun,
Wajahnya penuh kebingungan dan kesedihan. Namun ia menahan diri untuk tidak menghakimi. Tiara, ini memang sulit. Tapi kita harus meminta pertanggungjawaban Dimas. Apapun yang terjadi, aku akan tetap ada untukmu. Kata-kata Rian memberikan sedikit ketenangan bagi Tiara. Meski hatinya masih penuh kecemasan. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi lebih sulit. Tetapi setidaknya ia tidak sendiri. Pagi itu Tiara berdiri di depan cermin kamarnya. Menatap bayangan dirinya dengan tatapan kosong. Perutnya yang mulai membesar sedikit menyembul dari balik pakaian longgar yang ia kenakan. Pikiran tentang bayi yang tumbuh di dalam rahimnya terus menghantui. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lari dari kenyataan ini. Aku harus melakukannya, bisiknya pada dirinya sendiri, meski suara itu terdengar ragu. Di luar Rian menunggu dengan Vespa tuanya. Ia memandang Tiara dengan sorot mata penuh tekad. Kita akan selesaikan ini bersama, Tiara. Kamu tidak sendiri. Tiara mengangguk pelan. Meski hatinya diliputi ketakutan, kehadiran Rian memberinya sedikit keberanian. Bersama mereka menuju kantor tempat Dimas biasa bekerja, berharap menemukan jawaban dan keadilan. Setibanya di kantor, suasana terasa tegang. Mata para pegawai langsung tertuju pada Tiara, berbisik-bisik tentang keberadaannya. Bisikan itu membuat Tiara semakin gelisah. Namun Rian menggenggam lengannya, memberinya dukungan. Mereka menemui resepsionis dan menanyakan keberadaan Dimas. Wanita di meja depan itu terlihat gugup, jelas tak nyaman membicarakan masalah ini. Maaf, Pak Dimas sudah tidak bekerja di sini. Setelah insiden beberapa minggu lalu dengan istrinya, dia pergi begitu saja. Kami tidak tahu kemana. Jawabnya dengan nada hati-hati. Jawaban itu membuat lutut Tiara lemas. Ia hampir jatuh jika Rian tidak sigap menangkapnya. Jadi dia kabur? Tanya Rian, nada suaranya penuh kemarahan. Resepsionis mengangguk pelan. Kami benar-benar tidak tahu kemana dia pergi, Pak. Semua asetnya di perusahaan ini juga sudah dialihkan. Rian menggeram pelan. Ia tahu Dimas adalah pengecut, tapi meninggalkan Tiara dalam situasi seperti ini adalah tindakan yang lebih rendah dari apapun. Saat mereka keluar dari kantor, Tiara tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia terduduk di bangku taman kecil di dekat gedung, wajahnya tertutup tangan. Rian, apa yang harus aku lakukan? Dia meninggalkan aku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Rian duduk di sampingnya mencoba menenangkan. Tiara, aku tahu ini berat, tapi kita akan cari cara. Kamu tidak perlu hadapi semua ini sendirian. Tiara menggeleng pelan, air matanya terus mengalir. Bayi ini, dia tidak punya ayah. Bagaimana aku bisa membesarkannya? Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa menjadi ibu yang baik. Rian menggenggam tangan Tiara erat, mencoba mengalirkan kekuatan melalui sentuhannya. Kamu adalah perempuan yang kuat, Tiara. Aku tahu kamu bisa melewati ini, dan aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Beberapa hari kemudian sebuah kabar tak terduga datang. Sabrina, istri Dimas, tiba-tiba muncul di rumah Tiara. Wanita itu terlihat lebih tenang dibanding pertemuan terakhir mereka. Tetapi ada sesuatu yang dingin dalam tatapannya. Aku datang bukan untuk membuat masalah, ujar Sabrina, suaranya datar. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa Dimas tidak hanya meninggalkanmu. Dia meninggalkan segalanya, termasuk aku dan anak-anak kami. Tiara tertegun, tidak tahu harus merespons bagaimana. Dia pria pengecut dan aku menyesal pernah menikah dengannya. Tapi ini peringatan untukmu, Tiara. Jangan berharap dia akan kembali. Dia tidak peduli pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Sabrina menyerahkan sebuah amplop berisi dokumen keuangan. Ini sebagian dari uang yang tersisa di rekeningnya sebelum dia kabur. Aku tidak mau uang ini, jadi mungkin kamu bisa memanfaatkannya untuk bayi itu. Anggap saja ini rasa belas kasih terakhirku. Sabrina pergi tanpa menunggu jawaban. Tiara memegang amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya
ada sejumlah uang yang cukup besar. Tetapi rasanya tidak ada jumlah uang yang bisa menggantikan kehancuran yang telah ia alami. Setahun telah berlalu sejak hari-hari kelam itu. Kehidupan Tiara telah berubah drastis. Kini ia adalah seorang ibu, dengan seorang bayi laki-laki, yang menjadi pusat hidupnya. Bayi itu diberi nama Arka, yang berarti cahaya. Baginya, Arka adalah harapan baru, sinar yang menerangi hidupnya setelah gelap yang panjang. Di rumah kecil ayah Tiara di Karawang, suasana selalu ramai. Tangis kecil Arka dan tawa Tiara yang lembut menghidupkan rumah yang dulu sepi. Ayah Tiara, meski awalnya penuh kekhawatiran, kini mulai tersenyum lebih sering. Ia bangga melihat putrinya yang perlahan bangkit dari keterpurukan. Suatu sore saat matahari terbenam, Rian mengajak Tiara dan Arka ke sebuah taman kecil di pinggiran kota. Udara sejuk dan aroma rumput yang basah menciptakan suasana tenang. Mereka duduk di bawah pohon rindang, dengan Arka tertidur dalam gendongan Rian. Tiara tersenyum melihat kehangatan yang terpancar dari wajah Rian. Rian, aku tidak tahu harus bagaimana jika kamu tidak ada di sini. Kamu sudah seperti malaikat pelindung untukku dan Arka. Tiara, aku ingin tanya sesuatu, katanya pelan. Tiara mengerutkan dahi. Tanya apa? Rian menggenggam tangan Tiara. Wajahnya serius tapi penuh harapan. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Aku ingin menjadi ayah bagi Arka, suami untukmu. Tiara, maukah kamu menikah denganku? Tiara terdiam. Air mata mengalir perlahan di pipinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang seperti Rian, yang begitu tulus mencintainya, akan menginginkan dirinya yang penuh luka. Rian, aku... Suaranya bergetar. Aku tidak tahu apakah aku pantas untukmu. Aku punya masa lalu yang buruk. Tiara, potong Rian lembut. Aku tidak peduli dengan masa lalumu. Yang aku pedulikan adalah masa depan kita, bersama. Tiara akhirnya mengangguk. Air matanya jatuh semakin deras. Ya Rian, aku mau. Beberapa minggu kemudian, pernikahan mereka dilangsungkan di rumah kecil ayah Tiara. Acara itu sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan beberapa teman. Tiara mengenakan kebaya putih sederhana. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan yang tulus. Oke, terima kasih bagi kalian yang telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga tidurmu nyenyak dan bisa mengambil hikmah dari video ini. Baiklah, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.